Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KI dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan merangkum tentang tips atau kisi-kisi cara lolos. Bagaimana sih lolos psikotes rekrutmen KI tahun 2024. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu. Saya bukan guru psikolog, saya bukan guru psikotes. Saya menerangkan seperti ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, berdasarkan apa yang saya lakukan. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan kali ini saya ambil referensi dari tipkerja.com. Oke, kali ini kita akan membagi soal tesnya menjadi 8 bagian, yaitu yang akan saya rangkum di video kali ini. Oke teman-teman, kali ini tes yang pertama, yaitu adalah tes ketelitian. Oke, saya akan masukkan soalnya di sini. Jadi kali ini kita akan memahami tes ketelitian. Nah, contoh soalnya ada INTLY dan NTLY. Sama atau tidak? Nah, kalau tidak sama, berarti kita jawabnya T. Kalau sama, berarti jawabnya S. Kalau seperti itu. Terus biasanya di situ ada gambar ya, gambar kesamaan gambar ini sama atau tidak, terus huruf ini sama atau tidak, angka dan angka, dan masih banyak lagi tes kesamaan. Oke, jadi di sini kita akan dites untuk meneliti sebuah gambar, angka ataupun huruf, tapi dengan waktu yang cepat, harus dengan teliti. Oke, yang kedua ini adalah tes matematika dasar. Tes matematika dasar ini terdiri dari penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Tapi ada yang dengan jumlah yang mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu, dan mungkin ada pecahannya, ada desimalnya, ada perpernya. Jadi tidak melulu angka yang gampang, harus dicermati. Dan juga ada tes-tes soal cerita, ada tes soal cerita, misal Budi kemana dan sebagainya. Jadi di situ ada nanti tes soal cerita juga, kita disuruh mengartikan atau disuruh menjawab dari soal tes cerita matematika dasar tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah tes logika aritmatika. Logika aritmatika ada contoh soalnya di sini. Nah, jadi ada deret angka, misal 17, 18, ya, 20, 19, 17, 18. Nah, ini saya mengartikannya sedikit. 17 ke 18 tambah 1, 18 ke 20 tambah 1, 19 ya, 20 ke 19 kurang 1, 19 ke 17 kurang 2. Nah, 17 ke 18 tambah 1. Berarti selanjutnya angka berapa? Nah, ini logika penalaran. Jadi ketika pertama tambah 1 tambah 2, terus kurang 1 kurang 2. Kalau tambah 1 berarti kan tambah 2. Itu aritmatika ya. Makanya harus paham polanya, harus jeli, jangan sampai nanti kita terkecoh ya karena waktu. Makanya sering-sering latihan untuk soal apapun ya, saya sarankan sering-sering latihan. Oke, itu logika aritmatika. Logika geometri, kalau geometri itu perkalian, misal 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, itu perkalian. Kalau aritmatika itu pakainya biasanya tambah dan kurang, tapi kalau geometri pakainya kali dan bagi. Selanjutnya ada tes warteg. Warteg di sini itu bukan warung Tegal, bukan warung makanan, tapi di sini nanti ada contohnya di sini. Oke, jadi di situ ada titik, terus ada garis, ada terus garis kayak tiang, terus kayak palu, ada garis membentuk 90 derajat. Di sini kita ditantang kekreatifan kita untuk menggambar. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, jadi dari titik, dari garis putus-putus, dari garis lurus, dari garis yang 90 derajat kita bisa menggambar apa, kita bisa membuat apa, dan pastinya harus berbeda dari 8 gambar tersebut. Nanti juga ada ketentuan waktu. Di setiap soal-soal yang kita kerjakan itu ada limit waktu untuk kita mengerjakan soal tersebut. Oke, yang nomor 5 adalah tes Pauli atau biasa disebut tes koran ya. Apapun menyebutnya, soalnya ada di sini. Oke, jadi ada angka yang banyak, kita disuruh untuk menambah-nambahkan. Jadi contoh mengerjakannya seperti ini ya. Contoh 7 tambah 9 itu 16. 16 tapi jangan ditulis 16, ditulisnya 6. 9 tambah 7 16. Nah, tapi tulisnya 6 ya. Kalau 7 tambah 0 sudah jelas 7. 0 tambah 8 8. Jadi kita tulis di antara angka-angka tersebut ya. Tapi harus dengan cepat, harus dengan ini. Ini sepengetahuan saya ya. Jadi kita mengerjakan yang pertama dari tidak terlalu cepat, lalu cepat dan sangat cepat. Jadi maksudnya ada yang pernah bilang ke saya bahwa tes Pauli ini untuk mengukur seberapa stabil otak kita berpikir. Jadi pertama, kalau yang saya pelajari itu jangan cepat-cepat dulu, standar saja, nanti baru agak cepat, baru nanti cepat banget. Jadi ketika dibuat grafik kita itu selalu naik terus seperti itu. Itu yang pernah saya pelajari menurut saya. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu bisa komen di kolom komentar. Oke, yang keenam adalah tes EPPS atau pengenalan pribadi seseorang. Jadi kita misal nanti ada pertanyaan, kita suka mandi atau tidak? Nanti ada jawabannya sangat suka, tidak suka, sedang saja, atau sangat tidak suka. Nanti kita disuruh memilih. Jadi di sini kita untuk dicek kepribadian kita itu bagaimana, apakah kepribadian yang suka rajin menolong, rajin menabung dan sebagainya, mungkin seperti itulah. Oke, selanjutnya adalah tes analogi verbal. Jadi di sini nanti kita akan diberi analogi-analogi contoh ya, ada di sini.
meter sama dengan panjang ya. Jadi kalau alat untuk mengukur panjang itu adalah meter ya. Berarti jawabannya adalah berat diukur dengan kilogram. Itu contoh ya. Terus ada lagi virus dan penyakit ya. Virus berarti penyakit disebabkan oleh virus. Lalu jawabannya apa? Kebakaran disebabkan oleh api. Jadi contoh seperti itu. Jadi ada 4 kolom. Jadi di sini juga harus jeli, jangan sampai kita nanti salah menganalogikan. Jadi ada konsepnya nanti dipahami. Dan ini kata teman saya yang kemarin lolos tes di KAI, itu rada sulit kosakatanya, maksudnya bahasa analogi verbal, tapi yang rada sulit juga mungkin ada soalnya, makanya dipelajari baik soal yang mudah maupun yang sulit. Oke teman-teman, yang terakhir adalah tes menggambar orang dan menggambar pohon. Nah, ini perlu dipahami, walaupun sekedar menggambar tapi kita harus belajar. Maksudnya apa? Kalau menggambar orang, tangannya sama mukanya itu lebih besar mana, kakinya sama badannya lebih besar mana, harus sesuai presisi ya. Tidak maksudnya gambarnya sebesar orang yang asli, tapi ketika digambar itu tidak jomplang ya. Maksudnya dia jomplang itu kadang mukanya lebih besar daripada badannya, terus kakinya lebih besar dari badannya, dan itu harus kita pelajari juga. Gambar yang bagus yang bagaimana, baik orang maupun pohon ya. Pohon pun bagaimana pohon yang bagus, buahnya jangan sampai lebih besar daripada pohonnya dan sebagainya. Oke, buat teman-teman semuanya, saya doakan semoga yang sedang menunggu pengumuman tes kesehatan diberi kelolosan, diberi kelancaran, dan jangan lupa kalau sudah lolos nanti jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa untuk menghadapi tes psikotes. Saya rangkum ada 8 poin tadi, yaitu yang pertama tes ketelitian, yang kedua tes matematika dasar, yang ketiga tes logika aritmatika, yang keempat ada tes Wartep, yang kelima ada tes Pauli, yang keenam ada tes EPPS atau kepribadian diri, yang ketujuh ada tes analogi verbal, dan yang terakhir ada tes gambar pohon dan orang. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe buat video ini jika bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau mungkin video ini bisa bermanfaat dan mungkin ada yang membutuhkan. Untuk kata-kata hari ini adalah rezeki itu tidak akan kemana-mana, tapi kalau tidak kemana-mana kita tidak akan dapat rezeki. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.